Halo semua, ketemu lagi sama aku yang akan berbagi insight seru seputar dunia buku. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan yang sering banget aku terima dari teman-teman di Instagram, yaitu soal sampul buku, tips merawat buku, dan sampulnya beli di mana. Siapa nih yang penasaran juga? Tapi aku akan jawab dulu pertanyaan nomor 3, alias pertanyaan terakhir yang paling sering aku terima. Sebenarnya sampul buku aku itu belinya di fotokopi dekat rumah. Jadi kalau kalian tanya linknya, aku jujur nggak ada linknya. Tapi buat kamu yang mau cari sampul buku via online, bisa ketik aja sampul mika plastik untuk buku. Nah, pasti banyak banget pilihannya di sana. Yang kedua, soal tips cara merawat buku. Sebenarnya tipsnya umum aja. Ya pertama di sampul plastik, yang kedua diletakkan di rak buku atau tempat yang memang cocok untuk menyimpan buku. Oh iya, pastikan tempat untuk menyimpan buku itu adalah ruangan yang tidak lembab atau terlalu kering ya. Dalam tanda kutip, suhunya stabil. Kenapa harus seperti itu? Karena suhu ruangan bisa mempengaruhi kondisi buku kamu juga, supaya buku tidak berjamur dan juga mudah rusak. Yang ketiga adalah soal pentingnya merawat buku dan kenapa sih buku itu bisa berjamur. Ini juga yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa meskipun kita sudah merawat buku itu dengan baik, menyampulnya, menyimpannya di lemari, beberapa buku memang punya masanya sendiri untuk menguning dan berjamur. Berdasar beberapa sumber yang aku temui di internet dan juga di sosial media, ternyata buku itu memang akan menguning pada waktunya. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kertas yang ada di dalam buku merupakan hasil olahan dari bahan kayu, dan hal inilah yang mengakibatkan proses biologis ketika buku tersebut akan menguning pada waktunya. Perlu diingat juga sekali lagi kalau buku harus ditempatkan di tempat yang tepat. Kalau bisa, kalian jangan baca buku sambil makan atau kalian dekatkan dengan minuman. Takutnya makanan itu tumpah atau minuman itu tumpah mengenai buku kalian. Hal itu juga yang bisa memicu kerusakan pada buku. Memang, membeli buku bukan hanya untuk membacanya, tapi tanggung jawab kita sebagai pembaca agar supaya kita juga bisa menjaganya, merawatnya, dan menyimpan buku tersebut dengan baik. Kenapa sih menyampul buku itu penting? Menyampul buku itu penting supaya ketika buku tersebut kita tempatkan di lemari atau kita bawa kemana-mana, buku tersebut akan lebih terjaga dari debu maupun dari benda-benda asing yang kotor. Terus, kenapa juga sih penting untuk punya tempat penyimpanan khusus bagi buku, seperti halnya rak buku atau lemari? Hal ini dikarenakan buku sangat tergantung dengan suhu yang ada di sekitarnya. Kalau kita letakkan buku di dalam kardus, oke lah, misalkan kita belum mampu untuk beli rak buku yang besar, maka kita buat penyimpanan sementara untuk buku tersebut di dalam kardus. Tapi, perlu diingat juga, kalau buku bisa termakan rayap jika tidak ditempatkan di tempat yang tepat. Terus gimana dong solusinya? Kalau aku pribadi, memang dulu waktu aku masih sekolah, ada beberapa buku yang ketika aku naik kelas akan diletakkan ke dalam kardus. Tapi kardus tersebut diletakkan juga di ruangan yang tepat, seperti misalnya di atas lemari yang ada di kamarku, di mana tempat itu dipastikan akan selalu dibersihkan secara rutin dan dipastikan tidak lembab juga atau terlalu kering. Teman-teman juga bisa pakai tips aku untuk beli rak buku online dengan melihat kualitasnya dan rating dari toko tersebut. Rak buku aku pribadi nggak mahal kok, harganya cuma 100 ribuan aja. Jadi tolong ya, jangan normalisasi untuk beli buku banyak tapi nggak punya rak buku atau tempat penyimpanan yang aman untuk buku kamu. Karena di era digital sekarang, kamu bisa beli apa aja dari mana aja dengan harga yang bisa menyesuaikan budget. Harga buku yang kamu punya pasti juga nggak sebanding kok sama harga rak bukunya. Dengan kata lain, sebenarnya kalau kita niat banget, kita pasti bisa kok nabung atau menyisihkan sedikit uang untuk beli rak buku. Toh, biasanya ketika kita menyisihkan uang untuk beli buku, bisa juga kan? Mumpung kita ngebahas juga soal masalah merawat buku, aku juga sangat mengingatkan untuk teman-teman semua untuk menghindari membeli buku bajakan ya teman-teman. Karena buku bajakan itu benar-benar gak ada keberkahannya. Jadi, jangan sampai kamu ikut-ikutan merasakan ketidakberkahan tersebut. Hal yang perlu kalian catat
mulai dari sekarang untuk seterusnya. Pertama, royalti penulis dari penjualan buku itu cuma 10%. Jadi bisa deh kalian bayangin sekarang itu royalti penulis cuma 10% loh. Ketika kita beli buku yang bajakan, penulis nggak akan dapat apapun, 0%. Dan di balik buku ori itu ada banyak sekali kerja keras orang di sana. Mulai dari tim penerbit sampai mbak-mbak Gramedia juga ada di sana. Mereka semua bergandengan tangan untuk menerbitkan buku original yang bisa mencerdaskan bangsa. Jadi kalau kalian beli buku yang bajakan, udah bisa dihitung deh tuh, kalian bakalan mengambil hak banyak sekali orang. Mulai dari penulis, editor, tim penerbit, orang-orang yang kerja di kantor penerbitan, di pabrik penerbitan, sampai orang-orang yang ada di toko buku. Dunia literasi yang ada di Indonesia memang mengalami masalah ini sejak lama. Jadi, peran kita juga dibutuhkan nih. Peran kita semua untuk selalu menerapkan prinsip menghindari buku bajakan. Selain itu, kita juga bisa mengedukasi, menginformasi, dan mengingatkan orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita, untuk jangan pernah membeli dan membaca buku bajakan. Karena dengan itu kita bakalan mendukung penjual-penjual buku bajakan. Dengan beli buku original, kita nggak cuma mencerdaskan diri sendiri, tapi juga memberikan hak yang sepantasnya diterima oleh para penulis dan mengapresiasi kerja keras para penulis serta tim penerbit. Lagi pula, aku tekankan di sini kalau buku bajakan itu merupakan buku yang tidak berkualitas, baik dari segi keberkahan maupun segi kualitas produknya. Banyak banget perbedaan yang cukup jelas dari buku original maupun buku bajakan. Mulai dari kertasnya, tintanya, sampai gambar yang ada di dalam buku bajakan itu sangat jauh berada di bawah kualitas buku original. Tapi kak, buku original itu kan mahal banget. Enggak teman-teman semua, kalau ada yang bilang buku bajakan itu lebih murah daripada buku original, aku akan dengan sangat amat menentang pendapat tersebut. Karena apa? Karena dari segi kualitas aja udah beda ya teman-teman. Jadi, apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu korbankan untuk beli buku bajakan, itu sama sekali nggak worth it. Buku original itu bisa dibeli dengan harga yang sama loh dengan beli buku bajakan. Menurut aku pribadi sekarang itu dunia literasi di Indonesia sudah lebih maju ya teman-teman. Banyak banget yang mulai perhatian sama dunia literasi dan buku. Maka dari itu, penerbit-penerbit dan toko buku itu sering banget ngadain diskon dan promo-promo yang cukup menarik. Bahkan, bazar buku, pameran buku, itu sudah menjual buku original dengan harga yang murah di hari-hari tertentu. Apalagi di era digital kayak sekarang, kita bisa beli buku online dari mana aja. Dan e-commerce tuh sekarang lagi sering banget ngadain promo-promo di tanggal kembar misalnya atau di tanggal gajian. Kamu bisa manfaatin promo-promo tersebut untuk borong buku original dengan harga yang murah. Kamu juga bisa nabung untuk mempersiapkannya. Ya, jadi begitulah kesimpulan dari video ini. Menjawab pertanyaan teman-teman semua dan ngobrolin soal betapa bahayanya buku bajakan bagi para penulis, bagi para penerbit, dan bagi orang-orang yang sebenarnya berhak untuk menerima penghasilan dari penjualan buku original yang dirampas sama buku bajakan. Jadi gimana? Udah siap untuk merawat buku, menyampul buku, dan menyiapkan rumah baru untuk buku-buku kamu belum? Gak harus punya rak buku yang bagus dengan kualitas yang terbaik dan mahal. Cukup kamu punya niatan untuk selalu merawat buku kamu, menyediakan rak buku yang layak, dan bisa digunakan untuk menyimpan buku-buku kesayangan kamu. Jangan lupa juga untuk selalu rutin membersihkan buku-buku dan rak buku kamu. So, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena dukungan dari kalian semua yang bikin aku semangat terus untuk bikin konten seru lainnya. Kenalan juga sama aku lewat Instagram @ranireading untuk selalu dapatkan review dan rekomendasi menarik seputar buku lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!